Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Ersyana Ulisi Hombing, NIM 20101006, jurusan Ahwalus Syakhsiyah. Alasan perceraian adalah disebabkan ketidakharmonisan keluarga. Ketidakharmonisan keluarga akan menjadi problematika krusial yang terjadi dalam keluarga dan membutuhkan solusi yang tepat untuk menanggulanginya. Terjadinya keharmonisan keluarga disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal ini berasal dari lingkungan keluarga. Kebutuhan suami dan istri yang tidak terpenuhi menjadi salah satu yang mempengaruhi faktor ini. Kebutuhan internal menjadi hal yang sangat penting terpenuhi karena dengan itu muncul kepuasan dalam menjalin rumah tangga. Bukan hanya dengan suami, tetapi istri juga menginginkan kebutuhan internalnya terpenuhi. Kebutuhan internal itu menjadi konflik psikis suami istri yang apabila tidak terpenuhi menyebabkan hubungan suami istri menjadi buruk. Kebutuhan internal suami misalnya suami tidak dihargai, suami tidak dibantu atau disupport, dan suami tidak dipercaya. Kebutuhan internal istri misalnya suami tidak memahami istri, suami tidak menghormati istri, kebutuhan hidup istri tidak terpenuhi, istri tidak diperhatikan dan dijaga, suami mengkhianati cinta dan suami berbagi cinta. Nah, faktor internal juga dipengaruhi oleh rendahnya komitmen perkawinan yang dimiliki. Dalam hubungan keluarga antara suami dan istri, satu sama lain pasti memiliki sifat dan kebiasaan yang berbeda, dan bisa jadi sifat dan kebiasaan yang dimiliki tidak disukai oleh pasangannya, sehingga terkadang muncul rasa sulit untuk menerima pasangan seutuhnya. Oleh karena itu, memang tidak mudah menerima pasangan apa adanya, tetapi disitulah sebenarnya terletak tuntutan komitmen perkawinan, sebagaimana diucapkan ketika menggelar akad nikah. Untuk itu komitmen perkawinan harus dijaga dan sebaik-baiknya dalam keadaan apapun. Komitmen itu muncul dari rasa cinta dan kasih sayang yang telah tumbuh untuk hidup dalam balutan keluarga sebagai suami dan istri sampai kapanpun, dan tak akan terpisahkan kecuali maut yang memisahkan. Komitmen itu menjadikan suami dan istri dapat hidup tentram, berbagi kebahagiaan dan sukacita, saling mengasihi, menyayangi, dan setulus hati saling menguatkan dalam menghadapi kesulitan dan berbagi kesedihan, serta saling memperkokoh rasa cinta dan saling menjaga kehormatan sangat penting dilakukan dalam membentuk sebuah keluarga atau nuclear family agar tetap sakinah, mawaddah, dan warohmah. Eksternal. Faktor eksternal yang berasal dari luar lingkungan keluarga. Faktor ini disebabkan terjadinya perubahan nilai-nilai sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Perubahan itu dipengaruhi oleh perubahan paradigma perkawinan dari idealisme menjadi praktisme. Faktor ini mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap perkawinan yang semakin materialistik. Segala sesuatunya diukur dari materi, padahal seharusnya hubungan keluarga dibangun dengan rasa cinta dan kasih sayang, sehingga saling bahu-membahu, senasib dan sepenanggungan di dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Faktor eksternal dapat dipengaruhi oleh perubahan nilai perkawinan yang sakral menjadi profan. Perubahan ini terlihat dari pandangan masyarakat terhadap perceraian. Masyarakat menganggap perceraian merupakan hal yang sepele dan dapat dipermainkan sehingga sangat mudah suami atau istri memutuskan untuk bercerai. Hal ini sangat berbeda dengan sikap keluarga kita terdahulu, di mana suami istri, khususnya istri, akan lebih memilih sikap bertahan demi keutuhan keluarganya. Apapun masalah yang dihadapi, namun kini terlihat begitu mudahnya pasangan suami istri lebih memilih bercerai untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di keluarganya. Faktor eksternal juga dapat dipengaruhi oleh perubahan paradigma masyarakat tentang perceraian. Dahulu, hampir setiap orang yang bercerai akan kehilangan kehormatan dalam lingkungan sosialnya atau terkucilkan dari kehidupan sosial. Pada masa itu, perceraian dianggap sebagai kegagalan dalam rumah tangga. Suatu konflik di tengah-tengah keluarga yang berujung pada perceraian dianggap sebagai kegagalan dalam membina kerukunan keluarga. Status sebagai janda dianggap memalukan dan menimbulkan kecurigaan dalam masyarakat. Seiring berubahnya waktu, status ini tidak lagi dipersoalkan, apalagi di kota-kota besar. Status janda atau duda merupakan hal yang biasa, bahkan bukan lagi menghambat suatu aktivitas. Hal ini karena tekanan yang ditonjolkan pada masyarakat kota adalah peran, bukan status individunya. Faktor eksternal yaitu pengaruh media massa. Sering kita melihat dan mendengar media massa baik elektronik maupun massa sosial banyak memberitakan tentang kawin cerai para artis, fenomena marak dan mudahnya pasangan suami istri melakukan perceraian sedikit banyaknya dipengaruhi oleh tayangan
tayangan infotainment. Kawin cerai para selebritis yang ditayangkan oleh hampir semua media, diakui atau tidak tayangan-tayangan media elektronik seperti televisi yang memaparkan selama 24 jam sehari telah mengakibatkan perubahan-perubahan nilai di dalam masyarakat. Ketidakharmonisan keluarga tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan didahului oleh keadaan yang menyebabkan adanya keretakan dalam mahligai rumah tangga yang mengarah kepada keharmonisan dan keserasian dalam berkeluarga. Keretakan itu bersumber dari adanya perselisihan yang terus-menerus terjadi antara suami dengan istri yang menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak dapat bertahan untuk selamanya. Nah, dalam keadaan seperti ini, perkawinan antara suami dan istri itu tidak mungkin terus-menerus dilangsungkan. Dalam Islam pun tidak membelenggu dengan satu mata rantai yang memuakkan, mengakibatkan keadaan yang menyengsarakan dan menyakitkan. Untuk itu, dalam keadaan seperti inilah perceraian diperbolehkan. Biasanya diawali dari perselisihan dan percekcokan yang berkepanjangan antara suami dan istri. Perselisihan, percekcokan, dan perbedaan pendapat yang terjadi biasanya dalam kehidupan rumah tangga memerlukan kesabaran dalam menghadapinya, baik itu oleh suami maupun istri. Maka dengan mengedepankan sikap sabar akan meminimalisir untuk terjadinya perceraian, karena suami dan istri terus berusaha mencari solusi terbaik dari setiap permasalahan yang sedang dihadapi. Banyak problematika keluarga yang tidak mampu diselesaikan secara damai melalui mediasi, sehingga jalan satu-satunya ialah perceraian. Perceraian menjadi solusi akhir dari setiap masalah keluarga yang terjadi. Biasanya tanpa berpikir panjang, setiap pasangan akan memutuskan untuk bercerai dari pasangannya. Untuk itu tidak mengherankan jika saat ini perceraian seperti jamur yang tumbuh di musim penghujan, semakin banyak diputus justru semakin meningkatnya jumlah perceraian. Persoalan perceraian seolah tidak akan ada akhirnya meskipun sudah berbagai upaya pencegahan dilakukan, mulai dari pembuatan regulasi, pembinaan keluarga, dan sosialisasi tentang keluarga sakinah baik yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga sosial, dan penceramah agama, serta berbagai penelitian tentang penyebab perceraian, tetapi hasilnya belum maksimal. Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir perceraian terus mengalami peningkatan yang signifikan. Dari data tersebut dapat diketahui data peningkatan perceraian tertinggi yaitu pada tahun 2015 dengan jumlah 592,827 dan data terendah pada tahun 2013 dengan jumlah 429,114. Tahun 2016 mengalami penurunan dan meningkat kembali pada tahun 2017. Data tersebut menunjukkan jumlah perceraian yang dinamis setiap tahunnya dalam skala nasional di Indonesia. Dalam lingkup yang lebih kecil yaitu di Pengadilan Agama Medan pada tahun 2017 angka perceraian mencapai 238,215 dari 2.382 kasus, sebanyak 1.361 kasus perceraian dengan alasan ketidakharmonisan keluarga, 273 kasus dengan alasan tidak ada tanggung jawab, 84 kasus karena alasan ekonomi, 74 kasus karena alasan menyakiti jasmani, 64 kasus karena alasan krisis moral, 35 kasus karena alasan lainnya, dan 34 kasus karena alasan gangguan pihak ketiga, 33 kasus karena alasan menyakiti mental, 5 kasus karena alasan poligami tidak sehat, 3 kasus karena alasan salah satu pihak dihukum penjara, dan 1 kasus karena alasan kawin paksa. Kemudian memasuki tahun 2018, masih pada bulan Januari, Pengadilan Agama Medan telah menerima 234 kasus perceraian yang masing-masing disebabkan oleh faktor ketidakharmonisan keluarga. Sebanyak 221 kasus faktor ekonomi, 8 kasus faktor mandat dan kekerasan dalam rumah tangga. Dan 18 angka tersebut menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga di Kota Medan mengalami problematika serius yang sulit diselesaikan dengan mediasi ataupun upaya perdamaian yang dilakukan pengadilan baik litigasi maupun pengadilan non-litigasi. Keluarga menjadi alasan yang paling banyak digunakan untuk mengajukan gugatan cerai. Ketidakharmonisan dalam keluarga terjadi karena berbagai hal. Masing-masing penggugat memberikan alasan yang berbeda-beda tergantung pada realita kehidupan keluarga yang dialaminya. Penilaian hakim menjadi hal terpenting dalam melakukan pertimbangan hukum untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Pertimbangan hukum hakim biasanya didasarkan pada aturan hukum tertulis seperti undang-undang, putusan pengadilan, ataupun mahkamah tertinggi. Tetapi juga didasarkan hukum yang tidak tertulis seperti kondisi keluarga, lingkungan, sosial, adat budaya, dan kebiasaan masyarakat, atau alasan lain yang dibenarkan hukum. Sejauh ini di Pengadilan Agama Medan, perceraian dengan alasan ketidakharmonisan keluarga terus mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Misalnya dari tahun 2016, jumlah perceraian disebabkan ketidakharmonisan keluarga berjumlah 1.001 kasus, dan di tahun 2017 meningkat menjadi 1.361 kasus.
Bagian ini akan disimpulkan semua hasil analisis dan temuan dalam pembahasan sebelumnya sebagai hasil akhir dari sebuah kesimpulan. Kesimpulannya yaitu yang pertama, penyebab keharmonisan keluarga di dalam putusan Pengadilan Agama Medan disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, faktor psikologi. Bentuk faktor psikologi yaitu tidak saling menghargai, tidak saling pengertian, selisih pendapat, membesar-besarkan masalah, pemarah, keras kepala. Kedua, sosiologi. Bentuk faktor sosiologi yaitu tidak memahami hak dan kewajiban, perselingkuhan, anak bawaan suami istri, narkoba, dan yang ketiga ekonomi. Faktor ekonomi yaitu tidak bekerja dan kurang bertanggung jawabnya terhadap nafkah. Yang kedua, dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam putusan perceraian disebabkan ketidakharmonisan keluarga didasarkan pada 2 pertimbangan, yaitu yuridis dan yuridis. Pertama, dasar hukum yuridis yang digunakan hakim yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 7 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 Angka 2, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf F, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf F. Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG garing 1990 tanggal 22 Agustus 1991 Nomor 534/K/PDT garing 1996 tanggal 18 Juni 1996 dan Nomor 285/K/AG garing 2000 tanggal 10 November 2000. Selain itu, pertimbangan juga didasarkan beberapa kaidah fikih dan pendapat ahli. Dalam pertimbangannya, hakim melihat faktor psikologi dan sosiologi penyebab ketidakharmonisan keluarga hanya untuk melihat apakah perceraian itu masih bisa didamaikan atau tidak, bukan melihat siapa pemicu terjadi keharmonisan keluarga. Hal ini berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG garing 1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang isinya tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan, pertengkaran. Akan tetapi yang dilihat adalah rumah tangga tersebut telah pecah dan sulit untuk didamaikan, dan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/PDT garing 1996 tanggal 18 Juni 1996. Ini menyebutkan bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab pertengkaran atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau perkawinan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi.